Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dimudahkan untuk berkumpul melaksanakan ibadah Jumat di kesempatan ini. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Kita juga bersyukur kepada Allah karena kasih sayangnya kita dikumpulkan dalam barisan orang-orang yang beriman, dan kita berharap semoga di hari kiamat kelak kita juga dibangkitkan bersama orang-orang yang beriman pula. Salawat dan salam semoga senantiasa curah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Rajab yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita kembali memperingati peristiwa besar dan istimewa, yaitu peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Karena itu sebagai umat Islam kita harus mengetahui apa makna Isra Miraj, bagaimana kisah perjalanan Nabi Muhammad dalam Isra Miraj, dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Isra Miraj adalah peristiwa yang agung. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Isra Miraj adalah peristiwa yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan mulai bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bil abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perhatikan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Intisarinya adalah suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan mencucinya, kemudian memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu Nabi melakukan perjalanan Isra Miraj dengan mengendarai burak dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang. Sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi. Di langit dunia ini Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Jibril membawa Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam pada Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam
Sebaliknya, Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad. Jamaah Jumat, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir, di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, Nabi Muhammad menuju Siratil Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Ma'mur, yaitu Baitullah di langit ketujuh yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke situ untuk bertawaf di dalamnya. Kemudian Nabi disuguhi dengan arak, susu, dan madu. Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan, susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di Baitul Ma'mur, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan pada Nabi untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya. Lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap Allah dan diringankan dari sholat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali, dan akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad kembali pada Nabi Musa. Nabi Musa tak mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah. Saya ridho dan pasrah kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah Sirah Nabawiyah juz 2 halaman 94 menceritakan keesokan harinya Nabi menyampaikan peristiwa tentang Isra Mi'raj terhadap kaum Quraisy. Mayoritas kaum Quraisy ingkar terhadap kisah yang disampaikan Nabi Muhammad. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan Nabi. Melihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi. Beliau mengatakan, sungguh aku percaya kepada berita dari langit. Apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis? Aku tidak percaya. Sejak saat itu, sahabat Abu Bakar dijuluki Nabi dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang sangat jujur. Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah dan menegakkan agama, seperti dengan memakmurkan masjid, memakmurkan majelis ilmu, zikir dan tahlil, Allah akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan baginya. Kedua, kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bagi setiap muslim. Dan ketiga, Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dalam sejarah itu adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa dan kembali menuju bumi dengan selamat. Dan keempat, dalam perjalanan Isra Mi'raj dapat penyebutan 2 masjid umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi kita bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari tempat suci umat Islam. Membela Masjidil Aqsa dan sekelilingnya sama saja dengan membela agama Islam. Wajib bagi kita muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk selalu berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan dan keselamatan Masjidil Aqsa, Palestina, baik dengan diplomasi politik, bantuan sandang pangan, maupun dengan harta. Semoga kita selalu menjadi umat yang selalu dapat mengambil hikmah
dan dari peristiwa Isra Mi'raj ini dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ij'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha lazim yazkurukum wa yashkuruhu 'ala ni'matihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.